Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GMI Agape Pematang Siantar yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah Bapa kami, yang senantiasa menolong, memberkati kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Sekalipun situasi yang begitu sulit yang sedang kami alami saat ini, tetapi kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan suara-Mu. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada malam hari ini dalam kebaktian evangelisasi sesuai dengan almanak gereja kita, diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masih segar dalam ingatan kita khotbah minggu yang lalu yang berbicara mengenai doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa agar murid-muridnya bersatu memuliakan Tuhan. Kalau kita hubungkan perikop firman Tuhan hari ini dengan perikop khotbah minggu yang lalu dari Injil Yohanes pasal 17, maka saya mengambil tema firman Tuhan hari ini dengan tema bersatu memuliakan Tuhan
melalui karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersatu memuliakan Tuhan. Bersatu adalah kata yang sangat penting bagi kita yang tidak boleh kita abaikan. Apalagi dalam konteks kita saat ini. Dunia saat ini, khususnya negeri kita, sedang berjuang bersatu memerangi wabah virus COVID-19. Saudara-saudari, kita dapat membayangkan apa yang terjadi apabila tidak ada kesatuan kita dalam memerangi wabah COVID-19. Tentu wabah COVID-19 tidak akan berakhir dalam dunia ini jika tidak ada kesatuan kita dalam memerangi wabah COVID-19. Jadi bersatu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Saudara-saudari saya kasihi, demikian halnya dalam perikop firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3-13 berbicara mengenai menjaga kesatuan dari rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Menjaga kesatuan dari rupa-rupa karunia yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Pada ayat 4 Rasul Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan pada ayat 7 Paulus mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikatakan kepada kita ada rupa-rupa karunia, dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Dengan kata lain, ada karunia yang berbeda-beda yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Dan sumber karunia berasal dari Allah. Berasal dari roh yang sama, yaitu roh Allah. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 dikatakan kepada kita, kepada seseorang roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada seseorang roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu yang saya kasih, siapapun kita, tentu kepada kita diberikan karunia. Sekalipun karunia yang diberikan Allah kepada kita berbeda, tidak sama karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang. Perbedaan karunia yang diberikan kepada kita janganlah menjadi sumber perpecahan. Kita harus menjaga kesatuan, menghargai karunia yang berbeda-beda. Bukan sebaliknya merasa lebih hebat dari orang lain karena kita memiliki karunia yang lebih besar daripada karunia yang dimiliki orang yang lain. Karunia yang mereka miliki lebih kecil daripada karunia yang kita miliki. Saudara-saudari saya kasihi, kita dapat membayangkan apabila dalam satu gereja semua anggota jemaatnya yang memiliki karunia talenta yang berbeda saling melengkapi, saling menopang, gereja akan bertumbuh pesat. Gereja akan menjadi berkat, itu sudah pasti. Apabila semua anggota jemaatnya yang memiliki karunia talenta yang berbeda saling menopang, saling melengkapi. Tetapi sebaliknya, apabila kita menyombongkan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, itu kita sombongkan, akan menjadi konflik, akan menjadi pertikaian. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih,
tidak boleh kita lupakan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada kita, bahwa sumber karunia itu berasal dari Allah, berasal dari Roh yang sama, yaitu Roh Allah. Kalau kita menyadari bahwa karunia-karunia yang kita miliki bersumber dari Allah, dari Roh yang sama, maka kita tidak akan mau menyombongkan diri, apalagi menyalahgunakan karunia talenta yang kita miliki. Ada satu ilustrasi. Ada seorang pertapa yang setia melakukan pemujaan kepada dewa yang dia sembah dan agungkan. Dalam setiap penyembahan yang dia lakukan, dia selalu berkata, "Puja sang dewa, puja sang dewa." Lalu sang dewa yang dia puja hadir dan mengatakan kepadanya, "Aku menghargai pemujaan yang engkau lakukan. Apa yang engkau inginkan, aku akan mengabulkannya." Lalu sang pertapa berkata, "Berikanlah kepada hambamu harta kekayaan yang berlimpah." Lalu sang dewa mengabulkannya. Tetapi sang pertapa menyalahgunakan harta kekayaan yang diberikan kepadanya. Akhirnya sang dewa mengambil kembali harta kekayaannya. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita menyadari bahwa karunia-karunia yang kita miliki bersumber dari Allah, dari Roh yang sama, maka kita tidak akan menyombongkan diri, apalagi menyalahgunakan karunia, talenta yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan siapa sumber pemberi anugerah kepada kita. Tuhan bisa saja mengambil kembali karunia yang diberikan kepada kita apabila kita tidak menggunakan karunia itu dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasih, ada satu filosofi orang Batak. Bagi saya pribadi, filosofi ini tidak bisa saya lupakan. Ada satu filosofi orang Batak yang mengatakan boto lumun tondiku. Boto lumun tondiku. Kenalilah siapa dirimu. Filosofi ini menjadikan kita orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, karena kita mengenali siapa diri kita. Boto lumun tondiku. Bapak Ibu, kita ingat dalam perjanjian lama, setiap orang tua dalam perjanjian lama itu selalu, orang tua dalam perjanjian lama selalu menegaskan kepada anak-anaknya, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan Allah. Dahulu nenek moyang kita adalah budak di Mesir, tetapi oleh karena karunia anugerah Allah, nenek moyang kita bebas dari perbudakan Mesir. Hal ini tidak boleh kita lupakan. Itu nasihat orang tua dalam perjanjian lama kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberikan kebaikan karunia kepada nenek moyang kita. Itu sama artinya dengan filosofi orang Batak mengatakan boto lumun tondiku. Kenalilah siapa dirimu. Dengan mengenali siapa diri kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan tidak pernah melupakan siapa sumber pemberi anugerah, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh. Saudara-saudari yang saya kasih, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan,
menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi jelas bagi kita Bapak Ibu yang saya kasih, kepada kita Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang berbeda. Jika kepada kita dikaruniakan karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Dan jika kepada kita diberi karunia menasehati, baiklah kita menasehati. Jika kepada kita diberi karunia melayani, baiklah kita melayani. Bersatu memuliakan Tuhan melalui karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita menjaga kesatuan kita dengan menghargai karunia-karunia yang berbeda yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita pakai karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Ada satu ilustrasi untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada seorang ibu yang merasa dirinya tidak memiliki karunia, talenta. Dia datang kepada pendetanya. Dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya tidak memiliki karunia seperti yang dimiliki oleh orang-orang percaya lainnya. Saya merasa tidak memiliki karunia." Lalu pendeta berkata kepada ibu tersebut, "Sebenarnya ibu memiliki karunia. Karunia yang ibu miliki adalah karunia berdoa." Lalu pendetanya memberikan sebuah buku kecil. Pendetanya berkata kepada si ibu, "Ini saya berikan buku. Ibu sesungguhnya memiliki karunia berdoa. Ibu doakan dan tuliskan siapa yang ibu doakan tersebut. Doakan pendetamu, doakan majelismu, doakan seluruh jemaat kita, kesehatan pekerjaan kita, dan tuliskan setiap pribadi-pribadi yang ibu doakan. Sesungguhnya ibu memiliki karunia berdoa," kata pendetanya kepada ibu tersebut. Lalu si ibu ini pulang dengan penuh sukacita. Saudara-saudari, beberapa tahun kemudian si ibu ini sakit keras. Lalu dia memberikan buku kecil yang diberikan pendetanya beberapa tahun yang lalu. Dia katakan kepada pendetanya, "Inilah buku yang Bapak Pendeta katakan aku memiliki karunia berdoa." Lalu dia berikan buku itu kepada si pendeta. Bapak Ibu yang saya kasihi, lalu pendeta membuka setiap lembaran kertas. Ada begitu banyak nama-nama yang didoakan ibu tersebut. Dan pendeta itu melihat bahwa banyak nama-nama yang didoakan ibu tersebut sungguh diberkati oleh Tuhan. Lalu pendeta tersebut terharu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui ilustrasi tersebut, saya mau mengingatkan kita, sesungguhnya siapapun kita semuanya memiliki karunia, sekalipun karunia yang kita miliki berbeda-beda. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu karunia mengajar, menasehati, melayani, itu harus kita kembangkan supaya Tuhan semakin memberkati kehidupan kita. Sebagaimana
Yesus katakan dalam Injil Matius 25 ayat 21. Dalam Injil 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan sapaan-Mu, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami kembali. Kami orang-orang percaya harus bersatu memuliakan Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, biarlah firman boleh semakin menolong kami, untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.